Assalamualaikum. Hai, selamat datang sobat Sinau. Lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas soal-soal tryout UKT PPG. Soal yang pertama yaitu seorang guru menyadari bahwa beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya dukungan pembelajaran di rumah. Guru tersebut ingin membantu orang tua atau wali agar dapat lebih efektif mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Menyusun modul pembelajaran yang bisa diakses oleh orang tua wali secara online tanpa adanya komunikasi langsung. Nah, di sini ada kata tanpa adanya komunikasi langsung. Berarti kurang tepat ya. Untuk yang B. B. Mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua murid untuk memberikan panduan dan strategi pembelajaran di rumah serta mendengarkan umpan balik mereka. Nah, bisa juga karena ada umpan balik. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah dengan harapan orang tua akan terlibat dalam proses pembelajaran. Sepertinya enggak ya, karena nanti akan membebani orang tua. D dan E ini juga bukan karena belum lengkap ya, karena D itu hanya mengirim pesan-pesan saja. Yang E hanya mengundang ke acara-acara khusus saja tanpa adanya umpan balik. Jadi yang betul adalah yang B, adanya umpan balik orang tua. Soal selanjutnya, seorang guru sedang mengajar di kelas dan mendapati seorang peserta didik yang terus-menerus mengganggu proses pembelajaran. Guru tersebut tahu bahwa peserta didik ini memiliki masalah di rumah yang mempengaruhi perilaku di sekolah. Seorang guru yang ingin menerapkan makna, tujuan, pandangan hidupnya berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Mengajak peserta didik tersebut bicara pribadi setelah selesai kelas untuk memahami masalah apa yang dihadapinya dan mencari solusi bersama. Nah, ini disimpan dulu jawabannya. B. Meminta peserta didik tersebut keluar kelas sejenak untuk merenungkan perbuatannya. Ini tidak menyelesaikan masalah ya. Terus yang C. Memberikan teguran keras di depan seluruh kelas. Ya, ini sangat mempermalukan peserta didik, jadi ini kurang benar. Untuk yang D. Menyampaikan perilaku peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua untuk menemukan akar permasalahannya. Sepertinya belum, harusnya diselesaikan sendiri dulu, baru kalau tidak bisa baru ke kepala sekolah. Yang E. Memaklumi perilaku peserta didik tersebut. Ini juga tidak benar, karena kalau memaklumi nantinya akan diulang-ulang terus perbuatannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mengajak peserta didik tersebut bicara pribadi tentang masalahnya, memahami dan solusinya apa. Selanjutnya, pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi anak tersebut adalah A. Pengayaan. Kalau pengayaan ini biasanya untuk kondisi anak yang di atas rata-rata. Percepatan juga untuk anak yang di atas rata-rata. Pemodelan, yang C, pemodelan itu adalah guru melakukan sebuah model atau menjelaskan, memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik supaya anak didik lebih paham. Kalau yang D, pemadatan itu sama juga dengan percepatan ya, dipadatkan materinya, itu akan semakin tidak bisa kalau anak-anak di bawah rata-rata. Komunikatif itu seperti demonstrasi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pemodelan. Soal selanjutnya, sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikator soal dengan level kognitif C4 yang dapat disusun oleh guru untuk mengukur ketercapaian konten tentang struktur dan fungsi tumbuhan dalam modul ajar IPAS tersebut adalah peserta didik dapat. Nah, kalau level kognitif C4 ini sesuai dengan taksonomi Bloom. Kita lihat kata kerja operasionalnya, KKO-nya. A. Menggambar, B. Menyebutkan, C. Menganalisis, D. Menanam, dan E. Menuliskan. Kalau C4 itu taksonomi Bloom-nya adalah C. Menganalisis. Soal selanjutnya, seorang guru IPA kelas 3 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran termasuk penggunaan platform daring dalam jaringan, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif dalam mengajarkan materi. Dalam konteks penggunaan teknologi dalam pembelajaran, rancangan penggunaan teknologi berikut tepat untuk memberikan kemudahan bagi proses belajar adalah A. Menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan. Ini tidak bermakna sekali buat anak ya, karena hanya menyalin catatan. Yang B. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Papan virtual itu adalah
seperti papan tulis tapi dalam bentuk digital, contohnya seperti penggunaan Canva, Microsoft Whiteboard, atau juga bisa Zoom. Dan ada materi, contoh, dan kuis. Ini sangat lengkap sekali buat anak ya. C. Menonton video di sosmed dan menyalin ke buku tulis. Ini juga hanya menyalin saja, kurang lengkap. Yang D. Mencetak semua materi pembelajaran dalam bentuk PDF dan dibaca secara fisik. Ini juga kurang bermakna ya. E. Menyimpan semua materi di layanan penyimpanan daring dan menyampaikan tautannya pada siswa. Ini juga kurang lengkap, tidak ada kuisnya, tidak ada contohnya, tidak ada penjelasannya juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca Dena. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, maka saya akan A. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca Dena sebagai prioritas. Karena merasa bahwa konten media digital materi membaca Dena merupakan bagian penting dalam perangkat pembelajaran. Sedangkan tugas mengentri nilai raport bisa dikembalikan ke kepala sekolah. Bukan jawaban yang tepat. B. Memutuskan untuk merespon tugas mengentri nilai raport karena diminta langsung oleh kepala sekolah dan berpikir bahwa penyusunan konten media digital materi membaca Dena untuk peserta didik bisa dibatalkan. Ini bukan solusi yang tepat karena penyusunan konten media digital materi membaca Dena itu adalah tugas pokok seorang guru yang harus dikerjakan. Yang C. Memutuskan meminta bantuan orang lain untuk mengentri nilai raport. Kemudian menyelesaikan penyusunan konten media digital materi membaca Dena karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. Nah, kalau untuk mengentri nilai raport, meminta bantuan teman saya rasa tidak perlu ya, karena kita bisa membantu kepala sekolah sendiri. D. Memutuskan menyusun konten media digital materi membaca Dena sebagai prioritas. Dan sedangkan mengentri nilai raport bisa dikerjakan di waktu jeda. Nah, ini sepertinya solusi yang tepat. E. Memutuskan mengentri nilai raport sebagai prioritas, sedangkan membuat perangkat pembelajaran bisa diganti dengan menggunakan buku pegangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini juga solusi yang kurang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita bisa menggunakan waktu jeda untuk mengentri nilai raport. Rio mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sesama guru tersebut membicarakan hal-hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya, dan Pak Rio mendengar hal tersebut. Jika menjadi Pak Rio, maka akan Anda lakukan adalah A. Melaporkan perbuatan rekan tersebut ke kepala sekolah agar segera ditegur. Bukan ya. Yang B. Menegur secara personal dan mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati, jadi secara personal saja ya. Mungkin ini bisa juga dilakukan. C. Menegur dengan kasar. Nah, ini tidak benar juga karena kasar ya. D. Mendiamkan dan tidak menghiraukan nama baiknya di fitnah. Ini juga sebaiknya tidak dilakukan ya, karena kalau membiarkan fitnah itu terjadi nanti akan mencoreng nama baik. Yang D. Membalasnya dengan ikut membicarakan hal buruk. Nah, ini termasuk sikap balas dendam ya. Salah juga. Jadi tadi yang benar adalah yang B. Menegur secara personal. Soal selanjutnya, salah satu kode etik guru adalah menghargai, menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa. Nah, ini yang membuli berarti gurunya ya malahan. Nah, sebagai rekan sejawat yang memahami kode etik guru, yang bisa Anda lakukan adalah A. Melaporkan sikap tidak etis tersebut ke kepala sekolah dan dibahas di rapat guru. B. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru. C. Membalas menirukan logat. D. Membiarkan sikap rekan guru. E. Menegur rekan guru dengan kasar. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang B. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut untuk kembali kepada kode etik guru. Seorang guru ingin melibatkan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya dilakukan guru adalah A. Mengundang orang tua wali murid untuk datang ke kelas hanya saat ada acara tertentu dan tanpa melibatkan mereka. Ini kurang benar karena ada kata hanya dan tanpa. B. Menyusun modul pembelajaran yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua wali
untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka di rumah. Ini juga kurang lengkap karena guru hanya meminta orang tua memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas mereka saja. C. Mengirimkan survei kepada orang tua murid untuk mengetahui minat mereka dalam berpartisipasi, namun tidak menindaklanjutinya dengan tindakan konkret. Ini ada kata namun, jadi belum benar juga. Yang D. Mengadakan sesi wawancara dengan orang tua wali murid untuk memahami keahlian dan pengalaman mereka yang bisa dibagikan ke dalam kelas, lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Nah, ini sudah lengkap ya. Ada wawancara, kemudian memahami keahlian, kemudian pengalaman mereka dibagikan ke dalam kelas. Oke, jadi jawaban yang saya rasa benar adalah yang D. Kemudian yang E juga belum benar karena ada kata tidak berkonsultasi terlebih dahulu. Soal selanjutnya, kita langsung baca ke poin soalnya ya, yang bawah sendiri. Dalam merumuskan TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut kecuali, berarti yang enggak benar. A. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP, ini benar. B. Merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi, ini juga benar. C. Merumuskan TP secara lintas elemen, itu juga benar. D. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, itu juga benar. E. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang salah. Berarti jawaban yang benar, kecuali adalah E. Merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi. Soal selanjutnya, seorang guru baru bergabung dengan sebuah organisasi profesi guru yang aktif mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru tersebut ingin berpartisipasi secara efektif dalam organisasi dan membantu memecahkan masalah pembelajaran. Nah, seorang guru baru bergabung ya, ini tadi ya. Tindakan yang seharusnya guru tersebut lakukan adalah A. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi serta menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau baru bergabung jangan jadi pemimpin dulu karena kita harus beradaptasi terlebih dahulu. B. Menghadiri pertemuan organisasi secara pasif, ini juga nggak oke ya. C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian berkontribusi dengan ide-ide yang solusi yang relevan. Nah, ini sepertinya oke juga. D. Menghadiri kegiatan organisasi ketika memiliki waktu luang, ini saya rasa bukan. Yang E. Menjadi anggota organisasi tersebut tanpa berpartisipasi aktif, ini juga kurang benar. Jadi jawaban yang paling oke yaitu adalah C. Menghadiri beberapa pertemuan dan memilih proyek yang sesuai dengan keahlian, kemudian dia berkontribusi dengan ide-ide dan solusi yang relevan. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut kecuali A. Guru harus memastikan bahwa TP sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik, ini benar ya. B. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran, ini pernyataan ini benar. C. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Ini juga pernyataan benar. D. Guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, saat pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Ini juga pernyataan benar. Ada 3 asesmen. E. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen karena dapat menghambat kreativitas peserta didik. Nah, ini pernyataan yang salah. Oke sobat, untuk soal selanjutnya sudah saya beri warna yang berbeda ya untuk jawaban yang benar. Coba dipahami sendiri ya. Semangat, semoga lulus ujian.
Sobat Sinau, demikian tadi bedah soal tryout UKPPPPG. Hanya jawaban-jawaban tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua yang akan menghadapi ujian. Semoga semuanya lulus, amin, dan semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.